Pasangan pengantin baru ini terus saja bertengkar jika ada waktu senggang. Air yang tidak henti-hentinya menggoda membuat hujan akhirnya memukulinya tanpa ampun. Tentu itu membuat kedua orang tua mereka berkali-kali menoleh. "Jan, diem, gue gak mau ngomong," jawabnya ketus. "Belagu amat lo." "Jan, gue capek," keluh Air. Dia yang nampak sudah bosan akhirnya malah memainkan ujung rambut istrinya yang tergerai panjang. Tamu yang begitu banyak memang membuat kedua pasangan ini lelah, padahal acara masih sangat lama mengingat tamu dari kalangan para pengusaha akan dijadwalkan datang pada malam hari. Mereka hanya diberi waktu 2 jam untuk beristirahat sebelum kembali ke pelaminan nantinya. "Nanti gue mau tidur ya," ucap Air. Kini dia menyandarkan kepalanya di bahu polo sang istri. Saut gadis itu. Matanya terus menatap ke arah para tamu yang begitu banyak di hadapannya. "Ai, ini orang-orang siapa sih?" tanya Hujan. "Orangnya satu, tapi pasukannya banyak," jawab Air malas dan asal. "Lo kira nyamuk?" ucap Hujan. Air tertawa. Dia ingat saat ijab kabul kemarin yang mengharuskannya bisa menyebut kata nyamuk sesuai keinginan istrinya. "Kalau gue seandainya nggak bisa ngomong 3 kata itu gimana?" tanya Air serius. "Nggak jadilah nikahnya," jawab Hujan santai tanpa mengalihkan pandangannya sama sekali pada Air. "Jahat amat loh, gue yang udah ganteng begitu nggak jadi nikah gara-gara si nyumak," dengusnya kesal. "Nyamuk, Ai," ucap Hujan. "Iya, itulah pokoknya," kata Air. "Apa coba?" goda Hujan. Ia senang melihat wajah suaminya yang sudah mulai kesal. "Nyumak," sentak Air. "Nyamuk," ujar Hujan lagi dengan lembut. "Nggak bisa Jan hujan deras, ini mulut taunya nyumak," elak Air. Ia memang sulit sekali membenarkan kata nyamuk sedari kecil. "Nanti belajar lagi ya." "Dih, ogah, gak penting banget. Mending gue belajar jadi imam yang baik daripada belajar ngomong nyamuk," protesnya langsung. Apa tadi?" "Tuh, lu bisa berurusan ngomong nyamuk," seru Hujan antusias. "Iya ya, tadi gue bisa bilang nyumak," kakak Air yang ikut senang. "Kok salah lagi sih?" keluh sang istri. Nyamuk pun akhirnya menjadi bahan perdebatan tidak penting bagi mereka. Ada raut kesal, umpatan kasar, bahkan gelak tawa. Akan begitu banyak warna dalam rumah tangga mereka nantinya. Para tamu sebagian sudah banyak yang berpamitan karena waktu yang ditentukan hanya 3 jam lamanya. Masih ada sisa waktu 1 jam lagi untuk para tamu yang memang belum datang untuk memberikan ucapan selamat dan doa kepada pasangan muda itu. "Jadi, lusa kita keluar kota?" tanya Hujan tiba-tiba saat mengagetkan Air. "Iya," jawabnya singkat. "Kenapa nggak di sini?" tanya gadis itu lagi. "Nggak apa-apa, sekalian kita honeymoon," gegah Air. Wajah Hujan langsung merah merona mendengar kata honeymoon, karena dia tidak pernah memikirkan hal intim apapun bersama suaminya kelak. "Jauh aja gitu, Ai," kata Hujan sambil membayangkan sebuah kota di luar pulau yang belum pernah dia datangi selama hidupnya. "Itu hadiah dari Opa, kita tinggal datang doang. Lagian itu kan pulau milik keluarga gue," ucapnya bangga. "Serius loh? Biasa aja tuh muka, jelek banget sih." Hujan langsung membuang wajahnya. Dia benar-benar terkejut dengan pengakuan suaminya itu. Keduanya kembali berbincang tidak penting yang berakhir saling ejek. Namun keseruan itu berhenti saat Reza datang, menghampiri dan berbisik di telinga anak sulungnya itu. "Siap-siap Kak, emak-emak dari dunia nyata bentar lagi datang. Kamu jangan lengah karena bisa-bisa kita dimasukin ke dalam kantong kresek." "Astaga," pekik Air saat dia melihat Bumi sudah duduk di sebelahnya sambil memainkan ponsel. Adik kembarnya itu hanya menoleh sekilas, lalu kembali menatap layar benda pipihnya. "Kamu ngapain di sini?" tanya Air. "Kakak yang ngapain di sini? Istrinya kenapa ditinggal di hotel, pakai pergi nggak bilang segala," sentak Bumi. "Istri? Hotel? Ya ampun, hujan deras." Air menepak dahinya sendiri saat ingat kejadian semalam ketika dia sudah ingin tidur tapi tidak juga menemukan bantal kesayangannya. "Ponsel kakak mana?" tanyanya panik meraba nakas sisi tempat tidur.
Ketinggalan apa ditinggal, sindir Bumi. Air mengernyitkan dahinya, satu persatu kejadian semalam berhasil ia ingat kembali. Kamu kenapa nggak bawa bantal kakak? Kan kamu tahu, kakak nggak bisa tidur tanpa pisang. Sentaknya kesal mengingat ia hampir gila mencari bantalnya ke setiap sudut kamar hotel. Kita fokus ke acara pernikahan kakak, mana sempat aku mikirin pisang, ucap Bumi yang tidak terima disalahkan. Meskipun ia memang bersalah karena lupa membawa bantal kesayangan kakaknya. Papa tahu nggak? Air meringsek mendekat ke arah Bumi, raut wajahnya sedikit panik bercampur takut. Aku harap sih nggak tahu, saut si anak ke tengah dengan ketus. Yuk, balik hotel, ajak Air. Tangan kanannya menarik tangan Bumi, sedang tangan kirinya tetap memeluk si pisang. Sebagai calon menantu kedua keluarga Rahadian, tentu kehadirannya yang digandeng Bumi menjadi pusat perhatian juga. Tubuh tinggi dengan kulit putih bersih membuat siapapun akan takjub melihatnya. Jadi tidak heran jika putra kedua pewaris kerajaan, bisnis Rahadian Group itu sangat tergila-gila pada sosok Kahyangan. Sikap ramah, murah senyum, dan kedewasaannya selalu membuat siapapun akan selalu betah berada di sisinya. Maka dari itu, Bumi tidak sedetik pun meninggalkan kekasihnya, walau hanya sejengkal. Kalau udah begini kan, jadi pengen buru-buru halalin kamu yang rengek Bumi. Pemuda pendiam itu akan berubah menjadi sosok manja jika sedang bersama pemilik hatinya. Iya sayang, hanya jawaban itu yang bisa Kahyangan berikan untuk menenangkan Bumi yang terkadang sering uring-uringan tidak jelas jika sedang membahas hubungan mereka. Dan disinilah peran kedewasaan Kahyangan dibutuhkan untuk meyakinkan kekasihnya bahwa semua akan baik-baik saja, seperti yang semestinya terjadi. Keduanya terus membalas sapaan siapapun yang datang menghampiri mereka. Senyum manis tidak lepas dari wajah pasangan yang memang sedang dimabuk cinta itu. Sudah 2 jam lamanya acara berlangsung, sudah banyak juga makanan yang gadis itu cicipi. Aneka makanan yang tersedia dari berbagai ciri khas dalam dan luar negeri tentu menjadi inspirasi tersendiri baginya yang memang kebetulan mempunyai usaha catering kecil-kecilan di rumahnya. Ibu kalau masak ini bisa nggak ya? Tanyanya kepada Bumi sambil menyuapi pemuda itu dengan makanan khas satu kota. Emang ibu yang masak? Tanya Bumi dengan mulut penuh makanan. Bukan sih, jawab Kahyangan malu-malu. Tapi kan ibu selalu cicipin semua masakan karyawannya sebelum dikirim ke pelanggan. Jelas Yayang yang kadang juga menjadi juri dadakan di dapur rumahnya yang merangkap menjadi tempat usaha sang ibu. Mau aku bikin resto? Tawar Bumi dengan entengnya. Hah? Kahyangan tentu terkejut, lalu 2 detik kemudian ia tertawa. Enggak lah, kamu tuh, ucapnya disalah-gelak tawanya. Aku serius Yang. Catering ya lanjut, tapi buka usaha resto juga. Ini udah lebih dari cukup sayang. Meskipun iya kami memiliki resto yang ya tunggu aku selesai kuliah. Jawabnya santai seperti biasa. Kelamaan Yang. Obrolan keduanya berhenti saat seorang pemuda datang menghampiri mereka. Pria tinggi putih dengan mata biru yang nampak gagah dengan setelan jasnya. Yang, kamu di sini? Sapa pria itu yang berdiri tepat di sisi Kahyangan. Kak Alex? Kahyangan yang terkejut langsung berdiri dari duduknya. Kakak di sini juga, sama siapa? Gadis itu balik bertanya. Sama mama? Jawab pria itu. Bumi yang tidak suka gadisnya berbicara dengan pria lain, di depan matanya itu pun hanya dia melempar pandangan ke arah lain. Sayang, kenalin, ini Kak Alex. Ujar Kahyangan yang memperkenalkan pria tersebut kepada kekasihnya. Bumi, sapanya sambil mengulurkan tangan. Alex mengernyitkan dahinya bingung. Dia tatap dengan begitu intens pemuda di hadapannya itu. Kok sama? Gumamnya pelan namun masih bisa didengar oleh Bumi dan Kahyangan. Yang jadi pengantin laki-lakinya itu kakaknya, sedang ini adiknya. Mereka kembar. Jelas Kahyangan yang mengerti dan dengan kebingungan Alex. Oh maaf, aku nggak tahu. Balasnya dengan senyum kecil mengukir di sudut bibirnya. Iya nggak apa-apa,
jawab Bumi, serama mungkin untuk menutupi rasa cemburunya. Baiklah, aku pergi dulu ya, pamitnya kemudian. Salam untuk Tante Maira ya. Iya, nanti aku sampaikan, balas Alex sebelum ia meninggalkan pasangan itu. Keduanya kembali duduk saat Alex benar-benar hilang dari pandangan mereka. Kayaknya deket banget ya, sindir Bumi kepada sang kekasih. Jiwa posesifnya sedang meronta-ronta saat ini. Lumayan sih, kenal dari kecil juga, jawab Kayangan sambil menahan tawa. Oh, di mana rumahnya? Tanya Bumi. 3 rumah setelah rumahku. Kenapa? Kini gadis itu yang balik bertanya. Aura dari wajah Bumi begitu dingin bagai bongkahan batu es. Mau aku bawain bulldozer sama ekskavator buat hancurin rumahnya? Kayangan langsung menelan salivanya saat sang kekasih mulai mengancam dengan sorot mata tidak main-main. Mendatangkan alat besar tentu bukan hal sulit bagi pemuda itu. Dia bisa melakukan apapun sesuka hatinya. Itulah yang Kayangan tahu. Kamu tahu kan, milikku tetap milikku. Jangankan disentuh, dilihat pun aku gak suka, jelas Bumi dengan nada penuh penekanan. Iya sayang, siapa juga yang disentuh? Gadis itu mencoba menenangkan hati sang kekasih yang sedang terbakar cemburu. Sejak awal dia memang sudah tahu konsekuensi jika ingin bertahan dengan Bumi, yaitu harus siap diikat rantai emas oleh pemuda itu. Hanya kamu, percayalah, ucap Kayangan sambil meraih tangan Bumi. Obrolan mereka terhenti saat seseorang datang menyapa. Yang? Kayangan dan Bumi refleks menoleh ke arah suara. Keduanya tersenyum simpul saat melihat seorang wanita dengan sanggul rapi di kepalanya berdiri dengan begitu anggun. Ibu udah datang? Sapa Kayangan. Dia langsung menarik satu kursi untuk sang ibu duduk di sebelahnya. Sudah, ini buktinya ada bersama kalian. Bumi juga langsung menyapa ibu dari kekasihnya itu dengan cara mencium takjim punggung tangan wanita itu. Hal biasa yang sering dia lakukan kepada orang tua. Bumi, panggil mama sama papa dulu ya. Dua wanita yang memiliki wajah hampir mirip itu pun hanya menganggukkan kepalanya. Bumi naik ke atas pelaminan, menghampiri kedua orang tuanya yang sedang duduk berdampingan. Dia membuang nafas kasar saat melihat papanya sedang menciumi telapak tangan sang istri. Hal yang sudah biasa terjadi dan sering ia lihat. Kemudian pandangannya ia alihkan ke arah air yang sama halnya. Pemuda yang tidak berbeda dengannya itu sedang memainkan ujung rambut istrinya juga. Yang, nikah yuk. Melisa yang melihat Bumi di ujung tangga langsung melambaikan tangan. Dengan senyum khasnya Bumi melanjutkan langkah kakinya. Ada apa sayang? Tanya Melisa. Ada ibunya Yayang mah, Pak? Melisa dan Reza saling pandang, kemudian mengangguk bersama. Kita ketemu di meja VVIP, ujar Reza. Iya Pak. Bumi yang mengerti akhirnya kembali ke tempat di mana ibu dan Kayangan berada. Kita ke meja VVIP yuk, Mama sama Papa di sana, ajaknya kepada dua wanita yang sedang mengobrol sedikit serius. Bu, aku takut, bisik Kayangan saat keduanya berjalan menuju tempat di mana keluarga Rahardian menunggu. Apa yang kamu takutkan? Ada aku. Tapi Bumi langsung merangkul bahu kekasihnya semakin erat. Dia akan selalu berada di depan gadis itu jika terjadi sesuatu kepadanya. Meja VVIP adalah tempat yang dikhususkan untuk keluarga dekat kedua mempelai pengantin. Tepat berada di sisi sebelah kanan pelaminan. Di sana sudah ada Oma dan Opa, juga beberapa kerabat dekat lainnya. Selamat sore, sapa ibu saat langkah kakinya berhenti di meja keluarga Rahardian. Selamat sore juga, jawab Melisa dan Reza. Keduanya bangun dari duduknya kecuali Mama dan Papa. Kali ini Kayanganlah yang mengambil peran mengenalkan sang ibu kepada keluarga kekasihnya. Ma, Pa, Oma, Opa, kenalkan ini Ibu Yayang, dan ibu ini semua adalah keluarga Bumi. Tambahnya lagi, Reza menerima uluran tangan ibu dengan begitu sopan. Begitupun dengan kedua orang tuanya. Senang bisa berjumpa dengan kalian semua di sini, ucap ibu setelah mengurai pelukannya dengan Melisa. Sama-sama Bu,
Mari silahkan duduk. Melisa mempersilahkan calon besan keduanya itu untuk bergabung. Bumi menggenggam tangan Kayangan di bawah meja. Keduanya sedang merasakan kekhawatiran yang begitu luar biasa. Perbincangan antar keluarga begitu hangat, terasa dengan sesekali menggoda Bumi dan Kayangan. Pasangan itu pun hanya melempar senyum terbaiknya untuk menutupi debaran hati mereka. Mas, kamu gak mau sekalian bicarakan hubungan Bumi dan Yayang? Mumpung ada ibunya, ucap Melisa yang langsung membuat semuanya terdiam. Ra, kita bicarakan nanti ya sayang. Fokus dulu ke kakak. Acaranya masih panjang. Lusa juga kita bisa keluar kota lagi kan? Jawab Reza memberi pengertian. Kalau gitu ibu ikut juga ya. Nanti kita banyak ngobrol-ngobrol di sana. Ajak Melisa. Dia selalu nampak antusias pada orang yang baru yang bisa membuat ia merasa nyaman walau baru pertama kali bertemu. Nanti saya usahakan Bu Mel, jawab ibu setelah ia melirik ke arah putrinya. Kayangan hanya menunduk pasrah melihat sikap Melisa yang begitu sangat terbuka dan menerima kehadirannya membuat hatinya begitu perih. Maafin Yayang mah. Bumi yang tahu kerasaan Kayangan pun bingung harus berbuat apa selain menguatkan hati gadisnya itu. Ingin dia berteriak pada dunia bahwa rasanya semua tidak adil bagi mereka. Tapi bukankah ini adalah takdir? Tuhan tidak mungkin mempertemukan tanpa sebuah alasan meski harus berujung perpisahan. Ibu yang kembali ke meja tamu undangan ditemani Kayangan untuk menikmati jamuan makanan yang terhampar begitu banyaknya. Sepertinya orang tuanya begitu menyayangimu, lirih ibu. Sebagai sesama wanita yang pernah melahirkan anak, tentu ibu paham meski itu hanya lewat sorot mata. Sangat, bahkan mama sudah banyak menaruh harapan pada aku tentang putranya, jawab Kayangan. Lalu kalian akan bagaimana? Tanya ibu. Wanita itu mulai merasa resah. Jangan tanyakan itu, karena aku belum tahu jawabannya. Keduanya kembali diam, hanya helaan nafas yang berat saling menyahut antara ibu dan anak itu. Mereka tenggelam pada pikirannya masing-masing tentang masa depan yang pecah karena sebuah perbedaan. Apa ibu akan melarangku jika aku melangkah begitu jauh? Pertanyaan sang putri sontak membuat ibu menoleh. Melangkah yang seperti apa maksudmu? Jangan terlalu terburu-buru yang. Tetaplah berdoa karena ibu yakin kalau Tuhan tidak akan bosan mendengar permintaan tulusmu. Jawab ibu. Apapun yang terjadi dia tetap ingin yang terbaik bagi sang putri. Tenang bu, sahutnya sambil tersenyum. Dia mengusap punggung wanita yang selama ini hanya hidup berdua dengannya. Sedari kecil ibu tidak pernah memaksamu jalani apa yang membuatmu merasa nyaman. Tapi lakukanlah semua itu bukan hanya demi ciptaannya, tapi demi ciptaannya. Kamu harus banyak belajar tentang mereka, tambah ibu yang membuat Kayangan terlonjak kaget. Bukan itu bu, ucapnya panik. Dia takut melukai hati orang tua tunggalnya itu. Kamu sudah dewasa yang. Bu, ini bukan suatu pilihan antara cinta dan Tuhan, bukan hal yang mudah bagiku, ucap Kayangan yang mulai panik. Jangan serakah, Tuhan tidak menyukainya. Ibu yang kembali pulang diantar sopir menyisakan Kayangan yang kini berdiri tepat di sisi Melisa. Wanita yang masih nampak cantik itu merangkul bahu putih mulus pemilik hati putra keduanya. Kamu masih ambil cuti kuliah kan? Tanya Melisa. Iya, Ma, sampai acara kakak selesai. Jawabnya dengan senyum kecil di bibir terhanumnya. Maaf, kuliah mah jadi terganggu karena acara keluarga kami. Gak apa-apa mah, bukankah ini juga keluargaku? Kata Yayang malu-malu. Tentu siapapun yang kini bersama anak mama berarti itu juga anak mama, kata Melisa sambil mencuil hidung mancung gadis yang ia banggakan pada orang-orang sebagai calon menantunya itu. 2 hari ini kita masih menginap di hotel karena lusa langsung berangkat keluar kota untuk acara teman-teman kakak. Nanti mama akan tunjukkan sesuatu kepadamu, ucap Melisa. Apa itu? Tanya Yayang penasaran. Sebuah masjid yang ia gambar sendiri saat umurnya 8 tahun. Dulu, dia selalu berkata jika masjid hasil gambarnya, itu akan menjadi tempat pernikahannya.